bacalah surat Al-Baqarah, inna syaitona yafirru minal baiti. Setan itu akan lari dari rumah yang tuqra'u fihi suratul Baqarah, di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Kalau kita merasa di rumah itu terasa panas sekali, padahal dingin tapi hatinya panas. Di rumah sering sekali suami istri berantem gitu. Di rumah sering sekali suami lihat istri, katakanlah mohon maaf, enek gitu. Itu bisa jadi bukan karena istrinya yang berubah loh. Bisa jadi karena tempatnya jarang digunakan ibadah. Makanya tempatnya sudah seperti kuburan. Makanya la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Bacalah surat Al-Baqarah, setan akan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Kiai Haji Ahmad Ridho Amir MHI selaku Imam Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberi rahmat, oleh Allah kita masih diberi nikmat hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan kita melanjutkan mengkaji tafsir Jalalain selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita sekarang dalam pembukaan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun wa ayatuha mi'atani wa sittun aw sab'un wa samanuna ayatan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Rahman dan Rahim. Adapun surat Al-Baqarah itu adalah madaniyah, dan jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah ini 286, atau menurut sebagian ulama 287 ayat. Surat Al-Baqarah ini merupakan surat yang spesial kalau kita menelaah tentang fadilah daripada surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ini dalam tafsir Jalalain dikategorikan madaniyah. Artinya Al-Baqarah ini keseluruhannya diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Jadi arti madaniyah, Al-Quran itu ayatnya, suratnya dibagi dua. Ada yang disebut makiyah. Nabi ketika sebelum hijrah, menurut pendapat yang arjah, yang lebih kuat, Nabi sebelum hijrah beliau mendapatkan wahyu. Wahyu yang turun sebelum hijrah disebut makiyah. Kemudian Nabi hijrah. Dalam hijrahnya di Madinah nanti Nabi juga ke berbagai daerah juga. Tapi selama setelah hijrah, ayat-ayat yang turun atau surat-surat yang turun disebut madaniyah. Kenapa perlu dikategorikan seperti ini? Karena terjadi perbedaan yang sangat mencolok.
antara objek atau masyarakat yang di Mekah dan masyarakat yang di Madinah. Di Mekah itu mereka disebut jahiliyah, orang-orang jahil bodoh. Di Madinah mereka disebut ahli kitab, orang-orang ahli, orang-orang pintar. Tentu kita ketika menyampaikan satu perkara terhadap orang pintar, orang intelek, dengan orang yang katakanlah awam, ini harus dengan bahasa yang berbeda. Ketika berhadap-hadapan dengan orang pintar, orang intelek, itu akan lebih detail. Tapi kalau berbicara dengan orang awam, yang penting mereka faham minimal secara dasar. Oleh sebab itu kategori ayat Al-Quran itu ketika di Mekah itu rata-rata pendek-pendek dan bertumpu kepada masalah tauhid, memperkenalkan, mengajak, mendorong orang menyadarkan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk di Madinah mereka rata-rata orang Yahudi sudah ngerti Allah itu siapa. Bahkan mereka kenal dengan Nabi Musa, nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad mereka tahu semua. Untuk itu nggak perlu diajari. Maka ketika Rasulullah hijrah di Madinah, ayat yang turun itu cenderung panjang-panjang. Lebih ke masalah hukum, lebih ke masalah keluarga, lebih detail daripada furu'. Hal-hal yang sifatnya detail. Ini harus kita pahami. Kenapa? Karena semuanya itu ada di dalam Al-Quran, dan susunan Al-Quran itu tidak berdasarkan yang pertama turun maka ditaruh di depan, yang terakhir turun ditaruh di belakang, tidak. Contohnya surat Al-Baqarah ini ayat yang diturunkan saat Rasulullah di Madinah itu ditaruh di depan. Ada orang itu salah, dia ketika pingin tahu Al-Quran, pingin belajar Al-Quran, dia membuka Al-Quran, dianggapnya Al-Quran sama seperti buku biasa. Dia mengira itu awal Al-Quran, ternyata itu malah akhir Al-Quran. Yang pertama dibaca itu Qul huwallahu ahad. Karena itu paling akhir, berada di kiri, kalau kita di kiri. Tapi kalau Al-Quran itu kan paling depan, yang kanan. Kalau buku kita kan dari kiri. Lah dia itu pertama membaca Qul huwallahu ahad, dikiranya paling depan. Sebagai awal mempelajari Quran, yang pertama dibaca Qul huwallahu ahad. Wah, langsung dia iman, dia menjadi mu'allaf dia. Tadinya dia itu misionaris itu. Dia langsung gara-gara memahami Qul huwallahu ahad. Tapi dia salah awalnya. Salahnya kenapa? Dikiranya Al-Quran itu paling depan yang kiri, ternyata yang kanan. Dan Al-Quran ini susunannya sesuai dengan instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran ini surat yang pertama turun ditaruh di belakang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Baqarah yang turun ketika Rasulullah di Madinah malah ditaruh di depan. Kemudian ini disetatuskan Madaniyah. Kenapa? Saat Rasulullah hijrah, surat yang pertama diterima Nabi saat Rasulullah hijrah itu Al-Baqarah. Jadi yang pertama diterima Nabi dalam sekian banyak surat-surat Madaniyah itu surat Al-Baqarah. Kemudian dalam tafsir Jalalain disebutkan jumlah ayatnya itu menurut sebagian ulama 286. Tapi menurut sebagian ulama itu jumlahnya 287. Karena ulama dalam menghitung ayat itu berbeda. Malah kalau menurut Kiai Haji Zainuddin MZ itu dalam videonya jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Jumlah 6 semua 6.666.
Dan itu ternyata setelah kami teliti, setelah kami cari, pendapat itu ada di dalam tafsir Shawi. Hanya tafsir Shawi yang mengatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666. Tapi kalau menurut tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, jumlahnya itu yang pasti 6.000 lebih. Tapi lebihnya berapa? Ada yang mengatakan lebih 19, lebih 214, lebih daripada 9 atau 10, nggak sampai 600. Lah yang mengatakan 6.666 itu tafsir Shawi. Kemudian kenapa kok bisa seperti ini? Di awalan surat Al-Baqarah disebutkan jumlah ayatnya itu ulama berbeda. Karena dulu ketika diturunkan Al-Quran kan tidak ada tanda baca, apalagi wakaf. Kalau kita sekarang membaca Al-Quran, oh ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga. Kalau dulu kan tidak. Oleh sebab itu ulama dalam hal ini berbeda. Satu contoh, kenapa dalam surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya? Kalau kita kaji dalam pandangan ulumul Quran, di situ salah satu pendapat, karena surat At-Taubah ini sebagian sahabat menganggap masih menyatu dengan surat sebelumnya. Karena masih menyatu dengan surat sebelumnya, maka tidak ada bismillah sebagai pemisah. Contohnya surat Li'ilafi Quraisyin. Itu kalau menurut sahabat Ubay bin Ka'ab, itu masih menyatu dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa Allah menghancurkan Abraha dengan tayran ababil, burung ababil? Li'ila fi Quraisyin, demi kebiasaan yang terjadi pada bangsa Quraisy. Artinya menurut sahabat Ka'ab itu ini satu surat. Nah kalau kita membaca Al-Quran kan ini sudah dua surat. Contohnya surat At-Taubah dengan surat Al-Anfal, itu kita melihatnya dua surat. Tapi sebagian ulama, sebagian sahabat mengatakan itu masih satu surat. Makanya Utsman ketika menyusun Al-Quran dibuat kebijakan tengah-tengah. Udah dipisah tapi nggak ada bismillahnya. Ini kalau menurut teori dalam ulumul Quran. Sebagian alasan kenapa tidak ada bismillah, artinya dalam hal ini untuk jumlah itu memang ulama berbeda. Makanya sebagian ada yang mengatakan jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah ini 286. Kalau kita membaca Al-Quran sekarang itu jumlah ayatnya 286. Tapi sebagian ada yang mengatakan ada tambahan 287. Dan yang terakhir, keutamaan daripada surat Al-Baqarah ini sangat besar. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, warwa Muslim an Abi Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, qala Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitona yafirru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul baqarati. Rasulullah beliau bersabda, kamu jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Loh kok sebagai kuburan, bagaimana? Banyak setannya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, inna syaitona yafirru minal baiti. Setan itu akan lari dari rumah yang tuqra'u fihi suratul Baqarah, di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Kalau kita merasa di rumah itu terasa panas sekali, padahal dingin tapi hatinya panas. Di rumah sering sekali suami istri berantem gitu. Di rumah sering sekali suami lihat istri, katakanlah mohon maaf, enek gitu. Itu bisa jadi bukan karena istrinya yang berubah loh. Bisa jadi karena tempatnya jarang digunakan ibadah. Makanya tempatnya sudah seperti kuburan.
Makanya la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Bacalah surat Al-Baqarah, setan akan lari. Artinya bagaimana? Keutamaan daripada surat Al-Baqarah ini akan membuat rumah kita itu seperti dalam Al-Quran, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Baqarah di dalamnya itu sudah seperti kuburan. Suami lihat istri sudah seperti lihat mak lampir itu. Wah, ini berarti sudah kuburan ini. Maka perlu kita membaca ini. Kemudian ini juga menjadi satu surat yang didawamkan atau yang senantiasa dibaca oleh ulama-ulama kita untuk mengajari. Makanya ulama kita kan sering dalam Al-Baqarah itu ada ayat-ayat yang luar biasa. Contohnya ayat kursi, contohnya akhir Al-Baqarah. Itu senantiasa dibaca. Makanya kalau kita dalam doa, kita dalam tahlil, kita dalam rangkaian zikir ada alif lam mim dzalikal kitabula sampai awal Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah. Ini kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada sekian banyak ayat-ayat yang luar biasa. Ya, semoga dengan kita mempelajari ini kita menjadi semakin mencintai Al-Quran, terutamanya surat Al-Baqarah ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.